Halo, perkenalkan nama saya Ayu Asnika Gole. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Nah, dalam pemanasan global ini ada beberapa hal yang harus kita bahas, yaitu yang pertama, efek rumah kaca. Yang kedua, pengertian dari pemanasan global. Yang ketiga, penyebab dari pemanasan global. Yang keempat, dampak pemanasan global. Dan yang kelima, cara mengatasi pemanasan global. Nah, teman-teman, yuk simak videonya. Yang pertama, efek rumah kaca. Di atmosfer bumi terdapat banyak gas-gas rumah kaca alami, siklus air, karbon dioksida, dan juga metana. Tanpa adanya gas-gas rumah kaca tersebut, kehidupan di bumi tidak akan terjadi. Seperti halnya, planet Mars di bumi juga akan menjadi sangat dingin apabila tidak terdapat gas-gas rumah kaca di atmosfernya. Sebaliknya juga, jika jumlah gas-gas rumah kaca terus bertambah di atmosfer, maka suhu bumi akan terus meningkat. Meskipun karbon dioksida, siklus air, dan gas-gas rumah kaca lainnya di atmosfer adalah transparan untuk radiasi cahaya matahari, namun gas-gas tersebut masih mampu menangkap dan menyerap radiasi cahaya yang memancarkan ke bumi dalam jumlah yang banyak. Radiasi yang terserap, jika sebagian akan direfleksikan kembali oleh bumi, pada keadaan normal, jumlah radiasi panas yang diserap dengan yang direfleksikan kembali sama. Saat ini, semakin tingginya polusi udara menyebabkan efek rumah kaca berubah. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi menerangkap radiasi panas dari bumi. Prosesnya yaitu ketika radiasi sinar matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi menjadi panas. Radiasi panas bumi akan dipancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipanturkan oleh bumi terhalang oleh pantulan udara, sehingga terperangkap dan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, proses ini juga akan menahan beberapa panas yang terperangkap, kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Akibatnya, bumi tetap menjadi hangat dan suhunya semakin meningkat. Gas-gas rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam bumi, akan tetapi gas tersebut memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Dengan demikian, kondisi di bumi tetap menjadi hangat. Seperti halnya rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca. Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Adanya gas-gas rumah kaca inilah yang membuat iklim bumi layak dihuni. Tanpa adanya efek rumah kaca ini, permukaan di bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Poin kedua, pengertian dari pemanasan global. Berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, penebangan, dan pembakaran hutan untuk pengalihfungsian menjadi lahan pertanian. Pemukiman dan industri akan menyumbangkan karbon dioksida ke atmosfer dalam jumlah yang banyak. Lebih dari beberapa periode, karbon dioksida di atmosfer meningkat sekitar 20%. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida akan memengaruhi kadar panas di bumi. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Nah, lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Nah, peningkatan ini temperatur yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini teman-teman, istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Yang ketiga,
Pemanasan global. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemanasan global diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil sebagai pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, emisi karbon dioksida yang berasal dari pembakaran gasolin sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang ketiga, emisi metana dari hewan, lahan, pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Yang keempat, deforestation atau penebangan liar disertai dengan pembakaran lahan hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon atau CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Dan yang keenam, meningkatnya penggunaan pupuk kimia dalam pertanian. Yang keempat, dampak dari pemanasan global. Konsekuensi dari perubahan gas rumah kaca di atmosfer sulit diprediksi, tetapi beberapa dampak yang telah nampak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, temperatur bumi menjadi semakin tinggi di beberapa wilayah, mungkin temperaturnya menjadi lebih tinggi, dan di wilayah lainnya mungkin tidak. Yang kedua, tingginya temperatur bumi dapat menyebabkan lebih banyak penguapan dan curah hujan secara keseluruhan. Tetapi masing-masing wilayah akan bervariasi. Beberapa akan menjadi basah dan bagian lainnya kering. Yang ketiga, mencairnya glasier yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Begitu pula dengan daratan pantai yang landai. Lama-kelamaan akan mengalami peningkatan akibat penggenangan air. Yang keempat, hilangnya terumbu karang. Sebuah laporan tentang terumbu karang yang dinyatakan bahwa dalam kondisi terburuk, populasi karang akan hilang pada tahun 2100 karena meningkatnya suhu dan pengasaman laut. Sebagaimana diketahui bahwa spesies lain yang hidupnya bergantung pada terumbu karang. Yang kelima, kepunahan spesies yang semakin meluas. Nah, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam majalah, peningkatan suhu dapat menyebabkan kepunahan lebih dari 1 juta spesies. Sampai saat ini, hilangnya spesies semakin meluas dan daftar spesies yang terancam punah terus berkembang dan bertambah. Yang keenam, kegagalan panen besar-besaran. Menurut penelitian terbaru, terdapat 90% kemungkinan bahwa 3 miliar orang di seluruh dunia harus memilih pergi antara bersama keluarganya ke tempat yang beriklim, baik atau kelaparan atau akibat perubahan iklim dalam waktu 100 tahun. Dan yang ketujuh, penipisan lapisan ozon. Nah, teman-teman, lapisan ozon ini adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet. Berdasarkan pengamatan satelit, diketahui bahwa lapisan ozon secara berangsur-angsur mengalami penipisan sejak pertengahan tahun 1970. Dan yang kelima, cara mengatasi pemanasan global. Beberapa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global ini diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan seperti batu bara, golin, kayu, dan bahan bakar organik. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Yang ketiga, mengurangi deforestation. Yang keempat, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang kelima, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Penelitian dari Louisiana Tech University menemukan bahwa setiap pepohonan hijau dapat menangkap karbon yang cukup untuk mengimbangi emisi yang dihasilkan dari gas buang pengendara mobil selama setahun. Nah, sekian dari penjelasan tentang materi pemanasan global. Jangan lupa like, comment, share, dan
subscribe. Dadah!